Baiklah, kita akan lanjutkan bahasan dosa-dosa besar insya Allah. Dan kita masuk yang keberapa ini? 120. Ya. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari semua dosa-dosa ini. Judulnya berbisik empat mata dan membiarkan kawan yang ketiga. Jadi fenomenanya kalau lagi duduk bertiga nggak boleh bisik-bisik berdua. Sementara orang ketiga itu tidak mendengarkan. Nanti kita rincikan. Kita mulai apa yang ditulis oleh penulis sini dikatakan dalam suatu majelis dan pergaulan, sikap dan tindakan ini sungguh amat tidak terpuji. Bahkan sikap dan tindakan seperti ini sebenarnya merupakan langkah syaitan untuk memecah belah umat Islam dan menebarkan kecemburuan, kecurigaan dan kebencian di antara mereka. Untuk lebih jelasnya, di buku kita ini tidak dituliskan dalil Al-Qur'annya. Saya akan bacakan surah Al-Mujadilah di ayat 9 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang beriman, kalau kalian ingin berbisik-bisik, berbicara sesuatu yang rahasia, maka jangan pernah berbisik-bisik dan berbicara sesuatu yang rahasia itu yang berbau dosa dan permusuhan, serta maksiat kepada Rasul. Tapi, kalaupun harus yang dibicarakan rahasia, harusnya penuh dengan kebaikan dan ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, karena hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Maksudnya kalian rahasiakan seperti apapun Allah akan tahu nantinya. Dan ada pertanggungjawaban hari kiamat. Itu ayat 9. Ayat 10-nya. Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu. Walaysa bidharrihim syai'an illa biidnillah. Wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Sesungguhnya bisik-bisik itu yang sifatnya rahasia. Kalau bukan albir wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah dari syaitan untuk memasukkan rasa sedih di dalam hati orang-orang beriman, dan mereka tidak akan bisa membahayakan orang-orang beriman itu kecuali dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Ayat ini sangat mulia. Bagaimana Allah turunkan khusus ayat Al-Quran kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat, hanya larang untuk bisik-bisik, sementara ada orang ketiga yang tidak ikut mendengarkan itu. Sementara memang duduk dalam satu majlis. Nanti akan kita rincikan ya. Ini masih dalam awal-awal. Kemudian hadis Nabi SAW yang merincikan surah Al-Mujadilah ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari di jilid 11 halaman 83. Dan juga tentu ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kata Nabi SAW, idza kuntum thalathatun atau idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Jika kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa orang yang lainnya, sehingga kalian berbaur dalam pergaulan dengan manusia. Artinya kalau lebih dari 3 orang, tidak masalah. Sebab yang demikian itu akan membuatnya sedih. Di sini Syekh Muhammad menekankan termasuk dalamnya berbisik dengan 3 orang yang meninggalkan orang keempat dan demikian seterusnya. Nah, nanti yang kita jelaskan paragraf ini itu dijawab oleh para ulama tentang masalah ini ya. Karena kalau sudah lebih dari 3 orang maka tidak ada masalah. Ya. Intinya kalau kita cuma bertiga, yang duanya bisik-bisik, yang satu nggak diikutkan. Sementara dalam satu majelis, maka itu tidak boleh. Itu yang dilarang. Tidak dilakukan lagi, kata penulis, ya. Berbisik hanya berdua dengan tidak menghiraukan orang ketiga adalah salah satu bentuk penghinaan kepadanya, atau memberi asumsi bahwa keduanya menginginkan suatu kejahatan terhadap dirinya, atau mungkin menimbulkan asumsi-asumsi lain yang tidak menguntungkan bagi kehidupan pergaulan mereka di kemudian hari. Itu yang ditulis oleh penulis sampai di situ. Saya menambahkan dengan beberapa tulisan teman-teman sekalian. Kalau lebih dari 3 orang, misal
kita bertiga, kemudian ingin ngobrol, yang dua orang ini ada rahasia. Misal bujang sama bujang mau bicara masalah pernikahan, mungkin dia tidak mau temannya yang ketiga dengar. Bolehkah mereka ngobrol berdua? Maka boleh, tapi syaratnya panggil orang yang keempat untuk bisa terlibat. Ya. Sehingga akhirnya tidak bertiga saja. Itu dikuatkan dengan riwayat. Riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh para ulama. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya. Hadis ini menjelaskan bertiga. Bagaimana kalau 4 orang? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu tidak membahayakanmu. Karena larangan hadis fokus kepada 3 orang. Kalau sudah 4 orang berarti dia tidak perlu curiga. Karena kalau memang betul yang 2 ini berbicara sesuatu tentang orang lain berarti lebih dari 2 orang atau 2 orang atau lebih ke atas baru dibicarakan. Intinya bukan cuma 1 orang karena targetnya dalam hadis agar jangan dia merasa sedih. Begitu juga dengan Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Muwatta'nya dari Abdullah bin Dinar. Beliau berkata, aku pernah menemui Abdullah bin Umar di rumah seseorang yang bernama Khalid bin Uqbah. Yang kebetulan waktu itu berada di pasar, posisi rumahnya. Datanglah seseorang yang berbisik kepada Abdullah bin Umar, kesannya mau bertanya sambil bisik-bisik. Dan tidak ada orang lain kecuali aku bersama mereka berdua, berarti cuma 3 orang. Maka Abdullah bin Umar pun memanggil seseorang yang lain, sehingga kami menjadi 4. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepadaku dengan orang yang baru dipanggil tadi, menjauhlah sedikit. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah 2 orang berbisik-bisik sendirian tanpa melibatkan yang satu lagi. Dan hadis ini hadis sahih. Ya. Berarti intinya kalau lebih dari 3 orang gak ada masalah. Ya. Tapi kalau cuma 2 orang dan ada satunya, takut satu itu tidak merasa sedih, ini yang gak boleh. Nanti kita jelaskan fenomena-fenomenanya ya. Ini sebagian ulama berikan syarat-syarat. Jadi supaya selamat dari pelanggaran ini maka ada beberapa poin-poin gitu kan. Yang pertama yang masuk dalam hadis ini, ancaman hadis ini kalau dalam satu majelis. Misalnya kita satu meja, duduk bertiga. Lalu kita bisik-bisik sama teman di sebelah, dia ada di depan. Pasti dia akan sangka buruk nanti. Karena satu meja gitu kan. Kenapa harus dibisikkan? Itu poin. Kemudian poin yang lain, tidak ada orang yang lain. Termasuk di sini yang satu majelis ini teman-teman sekalian, misal dalam satu majelis satu tempat posisi ya. Tapi kalau kita lagi di restoran, kebetulan restorannya besar, kita cuma bertiga pembeli. Kita sama teman duduk di meja sini, di sebelah sana ada orang lain kita nggak kenal. Beda majelis, nggak ada masalah. Ya kan? Karena ini harus dalam satu tempat duduk majelis. Kalau orang itu jauh di sana nggak ada masalah. Ya. Kemudian juga seperti kasus di kereta api, di bus, fasilitas umum lah ya. Misalnya lagi kosong busnya, kita cuma bertiga. Kita sama teman lagi ngobrol, ada orang duduk di depan. Ya. Maksudnya agak jauh. Maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dalam satu tempat duduk, misalnya duduknya berhadap-hadapan, orang itu di depan kita, walaupun tidak dikenal, tetap kita tidak boleh di sini. Ya. Kalau berbisik-bisik, ya. Kalau ada rahasia bicara di tempat lain, jangan di tempat umum seperti itu. Tapi ini contoh fenomena. Juga masuk dalam masalah ini, ya, kalau dikatakan majelis, ya, atau ada sebagian ulama keluarkan, kalau zaman sekarang supir, nah, misal suami istri naik di mobil, sama supir bawa mobil, ada yang mereka mau bicarakan, supirnya nggak perlu dengar. Ini nggak masuk dalam ancaman itu, tidak masuk dalam ancaman, karena di sini dia harus membicarakan sesuatu, misal gajinya supir itu, misal suami bilang sama istrinya, kamu udah kasih gaji belum, misal contoh. Dia nggak mau supirnya dengar. Nggak ada tujuan menyakitinya. Karena ini tujuannya berbeda. Ya, ini ulama juga keluarkan permasalahannya. Begitu juga dengan pesanan makanan di restoran. Waitressnya datang mau bawa pesan makanan. Lalu kita ngobrol sama teman. Kira-kira kamu mau pesan makanan apa? Sambil bisik-bisik. Gitu kan? Itu tidak masuk dalam ancaman-ancaman seperti ini. Jadi yang ditekankan di sini adalah dalam hadis tadi akan menyakiti dia. Atau menyedihi dia. Atau menyedihkan dia. Ya misalnya orang satu ruangan kantor, ngobrol berdua gitu kan. Itu semua masuk dalam larangan. Termasuk dalam masalah ini dibolehkan kalau seseorang berbicara via telepon dengan pasangannya misalnya. Dia sengaja kecilkan suara, dia nggak mau temannya dengar. Itu hak dia. Juga tidak masuk dalam ancaman hadis ini.
Kemudian juga, jadi yang pertama bukan satu majelis. Yang kedua adalah tidak ada orang lain ya selain mereka bertiga. Kemudian juga tidak ada niat ingin menyakiti, ya, seperti berbisik, mau bantu berapa misalnya. Ada orang fakir miskin datang minta-minta, lalu kita musyawarah sama pasangan atau sama teman, mau dikasih berapa kira-kira. Kita bisik-bisik supaya dia nggak dengar, supaya dia nggak malu. Maka ini semua tidak ada niat untuk menyakiti orang, gitu kan? Atau orang tua bermusyawarah tentang menerima atau tidak lamaran orang yang sedang melamar. Nah, bujang-bujang. Kalau antum pas lagi melamar, diskusilah orang tuanya. Antum sudah suka anaknya orang, bagaimana pendapatnya? Mereka lagi diskusi, berdua. Ya, ngobrol di depan kita. Kita nggak perlu dengar. Mungkin dia lagi bilang, kayaknya kupingnya besar dong. Allahu a'lam. Tapi enggak lah. Kan dia tidak mau, yang penting bukan menyakiti. Kalau niat mereka menyakiti tidak boleh. Walaupun masalah itu ya. Tapi kalau misalnya kita musyawarah, apa kita minta waktu atau tidak. Terima atau enggak sekarang lamarannya misal. Mereka sifatnya berbisik. Dan itu tidak ada urusannya sama menyakiti. Hanya sekedar untuk mengatur waktu yang tepat. Kemudian juga kalau memang betul-betul, ini masih ada contoh-contohnya ya. Seperti misalnya juga diskusi dosen pengetes di sidang. Ya, biasanya orang kalau lagi tesis S2, skripsi S1 ya, disertasi S3 misalnya. Kadang-kadang kalau memang bukan di sebuah ruangan yang besar, ada beberapa diskusi hanya dosen dua sama dia siswa atau mahasiswa yang sedang dites. Maka atau 3 orang misalnya, walaupun kalau 3 orang sudah masuk tidak ada masalah ya. Tapi kalau 2 orang pun pengetesnya dan mereka harus diskusi. Ini kita kasih nilai A atau A plus nih, atau enggak lulus. Gitu. Maka itu tidak ada niat untuk menyakiti, tapi memang dia harus diskusikan masalah itu ya. Atau antara hakim dengan hakim di sebelahnya, ya. Atau antara orang tua yang diskusi tentang hukuman anaknya. Anak lagi melanggar, buat pelanggaran, orang tuanya diskusi satu sama yang lain, berbisikan, ini kira-kira seperti apa anak ini. Kita hukum bagaimana nih, misalnya. Itu semua fenomena yang keluar daripada ancaman tadi. Tapi intinya teman-teman sudah bisa tangkap, yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang itu tidak menyakiti temannya yang sedang ada di hadapannya ataupun orang lain. Ya. Sampai dia melibatkan orang ketiga tadi atau orang lain yang bisa berbicara atau menjadi penengah atau mengajak orang yang lainnya untuk berbicara ataupun dia pindah. Ya kalau kita sudah pindah majelis sudah bisa ya. Saya ada orang datang mau ngomong, saya mau ngomong, mau bertanya sesuatu. Ada teman kita, baik bisa saya bisa bicara di depan sini sekalian dia dengar? Oh enggak, saya mau pribadi. Baik kita ke samping misalnya. Ini adalah sebuah riwayat Bukhari. Kalau Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang hamba sahaya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah saya punya hajat dengan anda, maka Nabi SAW pun menyeberang jalan dan berbicara dengan dia. Semua ini teman-teman sekalian sebenarnya tujuannya untuk tidak menyakiti seseorang. Dan ini berarti menandakan Islam datang untuk menjaga perasaan orang lain. Ya, bagaimana kita subhanallah tidak boleh menyakiti orang lain. Bahkan kita disunnahkan memasukkan kegembiraan di dalam hati seorang muslim. Senyum aja dengan muslim, sedekah. Pahala. Gitu kan. Maka Allah, seperti Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Atau sedekah. Engkau senyum di wajah saudaramu muslim adalah sedekah. Senyum untuk apa? Menggembirakan. Kita biar tidak kenal subhanallah kalau tiba-tiba orang senyum, gembira. Itu disunnahkan di dalam syariat. Jadi lawan daripada menyakiti adalah disunnahkan menggembirakan. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian pelit-pelit ya, dengan satu kebaikan. Walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian, atau janganlah kamu pelit dengan satu kebaikan yang kamu anggap remeh. Ya. Walaupun bertemu dengan saudara muslim dalam kondisi tersenyum. Berarti memasukkan kegembiraan. Kenal tidak kenal pun kita senyum, ramah gitu. Begitu juga Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak pernah melarangku untuk menemui beliau sejak aku masuk Islam. Kapan saja aku perlu, Nabi SAW selalu siap. Dan belum pernah Nabi SAW memandang ke arahku kecuali beliau tersenyum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi bagaimana Nabi SAW mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada setiap muslim agar tidak sampai memasukkan kesedihan di dalam
hatinya ya, hati seorang muslim. Dan memasukkan kegembiraan ini ibadah yang sangat besar sekali pahalanya. Begitu juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang bagaimana menggembirakan seorang muslim dengan cara memenuhi hajatnya, ya, menolongnya, apa saja bantuan-bantuan itu. Intinya memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah terus akan menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Inti menolong sebenarnya memenuhi kebutuhan. Dan itu memasukkan kegembiraan di dalam hati seseorang. Gitu kan? Jadi lawan dari yang tadi itu. Apa yang sedang kita bahas tadi malah memasukkan kesedihan. Kita malah tidak, memasukkan kegembiraan. Juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati." Barang siapa yang membantu hajat saudaranya, hajat apapun kata ulama hadis, walaupun itu hal yang kecil, maka Allah senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Apa saja, kegembiraan, senyum, tanya kabarnya, ya, penuhi kebutuhannya, jenguk kalau dia sakit, apa saja, hajat sekecil apapun. Ya, membantunya menunjukkan alamat, membantunya membeli kebutuhannya, semua itu masuk dalam masalah ini. Kita penuhi hajat saudara kita, kita akan dipenuhi hajatnya. Hasan Basri rahimahullah pernah di akhir Ramadan, beliau dapat informasi ada orang di kota Basrah di Irak itu punya hajat penting sekali, tapi nggak disebutkan hajatnya apa nih. Dia sampaikan suratnya kepada Hasan Basri kalau dia ada hajat, minta bantuan. Beberapa murid-murid Hasan Basri dikirim ke sana. Hasan Basri rahimahullah kirim murid-muridnya. Di antara muridnya yang masyhur ya ada Al-A'mash, ya, orang yang terkenal sebagai salah satu perawi hadis yang masyhur. Ya, hampir semua buku-buku hadis menyebutkan diriwayatkan dari A'mash, dari A'mash. Ini orang luar biasa ilmunya. Muridnya Hasan Basri. Hasan Basri sempat bilang, nanti pada saat kalian pergi, jemput juga Thabit Al-Bunani. Ya. Ini salah satu muridnya betul. Thabit Al-Bunani atau Al-Banani. Dari itikaf di masjid. Kata Hasan Basri, jemput juga dia ya. Bawa juga ke sana. Bilang pesan dari saya. Begitu teman-temannya, murid-muridnya Hasan Basri semua pada mampir ke masjid itu. Lalu berkata, wahai Thabit, kita disuruh oleh Hasan Basri, guru kita, untuk datangi rumah seseorang. Katanya ada hajat, mau dibantu. Dia bilang, maaf saya lagi itikaf. Lalu pergilah murid-murid ini menyelesaikan urusannya. Setelah kembali, Hasan Basri masih tanya, tadi si Thabit ini ikut gak? Kata mereka tidak. Ya. Karena katanya lagi itikaf. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, apakah kau tidak tahu hai A'mash, bahwa saya memenuhi hajat seorang muslim lebih besar daripada haji, kemudian haji lagi, kemudian haji lagi. Artinya mengalahkan pahala haji. Berapa biaya pergi haji? Berapa waktu yang harus disita? Keutamaannya besar sekali. Sampai orang kata Nabi SAW kalau haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangannya, tidak fusuk, berbuat kejahatan, tidak berdebat, berantem di musim haji. Dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi biayanya besar, gitu kan? Waktu yang disita besar. Subhanallah, memenuhi hajat seorang muslim lebih besar daripada haji ini. Dan haji berulang-ulang kata Hasan Basri. Waktu Thabit Al-Bunani mendengarkan penyampaian Hasan Basri, dia keluar dari masjid lalu dia memenuhi hajat muslim yang lain. Tentu itikaf tetap, tapi kalau bertemu antara dua perbuatan ini, maka sangat luar biasa bagaimana seorang muslim memperhatikan hajat-hajat saudaranya. Ya. Ini semua tujuannya adalah tidak lain kecuali untuk memasukkan kegembiraan di dalam hati seorang muslim. Jadi kita lihat bagaimana pekahnya Islam menanamkan tentang poin-poin seperti ini. Juga sama dengan salaman, ya. Masukkan kegembiraan yang kata Nabi SAW, "Ma min muslimini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang artinya tidak ada dua orang muslim yang bertemu lalu kemudiannya salaman, kecuali keduanya akan dibersihkan dosa-dosanya pada saat mereka berpisah atau sebelum mereka berpisah. Apa susahnya? Ya. Kalau bersalaman saja, senyum dengan muslim keutamanya besar begini. Dan larangan tadi hadis yang pertama membuat seorang muslim sedih karena bisik-bisik. Kenapa kita harus lakukan menyedihkan dia dan kenapa kita tidak gembirakan? Karena ini bukan hanya sekedar membuat dia tidak sedih saja. Tapi ternyata banyak keutamaan yang lain yang kita bisa dapatkan. Juga kata Nabi SAW, tidak ada dua orang muslim, tidak ada seorang mukmin
Tidak ada seorang mukmin, hadis ini sahih riwayat Tabarani. Tidak ada seorang mukmin yang bertemu dengan saudaranya mukmin yang lain, kemudian dia mengucapkan salam dan dia menyalaminya, ya. Kecuali berguguran dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon. Masukkan kegembiraan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman, apa kabar akhi, baik. Apa susahnya teman-teman senyum? Cuma gerakkan bibir. Apa susahnya salaman? Mudah sekali. Cuma apa kabar? Selesai. Ya. Tidak mengambil waktu yang lama. Itu semua untuk memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim dan akhirnya mendapatkan keutamaan pahala. Juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Abi Dunya, kata Nabi SAW, afdalu amalan tudkhil ala akhikal mu'min surura. Ketahuilah amal yang paling afdal, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah engkau memasukkan kegembiraan di dalam hati atau dalam diri seorang mukmin atau saudaramu mukmin. Juga kita tahu dalam surah Al-Hasyr ayat 9 di mana Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan mereka memaksakan diri-diri mereka untuk memberikan kegembiraan dan hajat, memenuhi hajat saudara-saudara mereka walaupun mereka butuh itu. Ya. Itu sifatnya orang-orang Madinah. Ithar artinya memaksakan diri, ya, untuk mendahulukan saudara muslim yang lain walaupun dia butuh. Banyak kisah berhubung dengan itu. Pernah ada seorang muhajir hijrah, agak telat sedikit datangnya. Yang lain semua sudah tinggal di rumah orang-orang Ansar di Madinah. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa menjadikan orang ini sebagai tamu? Ada satu orang dari Ansar mengatakan, saya ya Rasulullah. Kebetulan orang miskin dia, nggak punya apa-apa. Tapi dia nggak mau nolak gitu. Maka ikutlah muhajir ini, kata Nabi SAW, bawa ke rumahmu. Dia bawa ke rumahnya. Dia tanya istrinya, ada makanan nggak? Kata istrinya, nggak ada lagi kecuali makanan anak kecil, anak bayi kita saja. Nggak ada lagi yang lain gitu. Dia bilang, baiklah, buatkan saja, hidangkan buat tamu. Nanti saya akan padamkan, ya, sumbu, lampu kalau kita sekarang. Dan kita buat diri kita seperti orang mau tidur. Untuk tamu. Maka dibuatkanlah makanan tersebut. Kemudian dikasih kepada tamunya tadi. Kemudian mereka tidur dalam kondisi kelaparan semalam suntuk. Dan Nabi SAW waktu ketemu, Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua semalam. Jadi memberikan kepada seorang muslim sesuatu, kegembiraan segala macam, ini adalah pahalanya besar, ya. Pahalanya besar. Maksud dalam ini adalah menghiburnya di saat sedih. Kalau kita ada sedih, tanya kenapa sedih, ada sesuatu yang bisa saya bantu, misal. Kemudian membantu di saat sulit, ya, apapun sifatnya. Mendukung di saat terzalimi dan memberikan pertolongan, ya. Kemudian memudahkan juga dalam melaksanakan semua jenis ibadah. Membantu kekurangan dana, orang kalau mau umroh atau mau haji, atau orang kalau mau merenovasi rumah, atau orang mau bayar kendaraan. Mungkin antum punya kelebihan rezeki, ada antum melihat seorang yang penuntut ilmu yang baik, motornya masih belum selesai dan dia masih terikat dengan riba. Sisa berapa akhi? Sekian, baik saya bayarkan. Ini rumah lagi dicicil, baik berapa saya selesaikan. Bayangkan teman-teman, selama dia pakai motor itu, mobil itu, rumah itu ditinggali, semuanya pahala. Ya kalau rumah itu dia sudah jual, kalau dia tidak jual, dijual pun uangnya tetap berguna. Tapi kalau dia tinggal, anak-anaknya sampai cucu-cucunya, berapa banyak yang didapatkan pahala dari semua itu. Ya. Termasuk juga ada yang saya mau singgung tapi bujang-bujang. Ini berita gembira buat antum yang bujang. Ada bujang nggak di sini? Coba yang bujang, saya mau dengar takbirnya coba. Oh sedikit. Pak Yoyo ikut takbir. Sedikit rupanya. Baiklah. Yang jelas membantu orang menikah juga bagus. Ibadah. Kalau ada teman-teman belum menikah, bilang sama dia. Belum menikah akhi, baik saya punya saudari, mau gak? Tawarkan. Daripada saudari antum nikah sama sembarangan laki-laki. Kenapa bukan orang satu majelis? Gitu kan? Ditawarkan. Bilang itu bukan aib menawarkan saudari kita. Gitu kan? Bukan aib itu. Karena para sahabat melakukan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat Hafsah cerai dengan suaminya, maka dia keliling mencarikan suami. Dia tanya Uthman bin Affan, Uthman menolak. Dia tanya Abu Bakar, Abu Bakar diam. Maka Umar sempat sedih dan berdoa sama Allah, ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Gak bisa tenang, anaknya masih belum punya pasangan suami. Maka kemudian dia berdoa, 3 hari kemudian datang lamaran Nabi SAW. Waktu menikah, Abu Bakar datang lalu mengatakan, hai Umar, kayaknya kamu marah dengan saya. Gara-gara kasus Hafsah nih, gitu kan. Gara-gara kasus Hafsah, dia
kamu tawarkan saya tidak menikah. Kalau bukan ketahuilah, kalau bukan saya dengar Rasulullah SAW sebut-sebut nama Hafsah, maka mungkin saya sudah menikahinya. Tapi Nabi pernah sebut nama Hafsah dan itu sebagai adab kepada beliau, saya tidak akan melamarnya. Maka Umar pun akhirnya faham kenapa Abu Bakar waktu itu tidak menerima penawarannya. Tapi itu bukan aib, gitu kan? Dan bagi semua muslim termasuk dianjurkan untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah. Baik itu ditawarkan, dimudahkan, dibantu dana, ya, dan segala macam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Ya, dan orang-orang saleh dari hamba-hamba sahaya kalian laki-laki dan hamba sahaya kalian perempuan. Kalau misalnya dia mengatakan, tapi kan miskin Ustaz. Allah bilang tentang masalah pernikahan. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau mereka miskin, Allah akan berikan kekayaan kepada mereka dari sisinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan juga maha mengetahui. Kembali ke masalah kita tadi teman-teman sekalian. Intinya yang sedang dibahas dalam dosa besar kita pada malam yang 120 adalah tidak boleh memasukkan kesedihan di dalam hati seseorang. Terutama kalau dalam satu majlis dengan membisik-bisikkan sesuatu. Tapi ingat tadi ayat yang kita baca surah Al-Mujadilah, Allah mengatakan boleh bermunaja atau tanaju, ya berbicara berdua bisik-bisikan kalau dalam bir dan takwa, ketakwaan dan kebaikan. Saya sudah kasih contoh-contoh tadi. Ya, kalau orang berdua sedang diskusi tentang memberikan keputusan kepada orang lain dan itu kebaikan, tidak niat untuk menyedihkan. Kemudian dosen tadi, ya, dan seterusnya itu semua masuk dalam fenomena bahasan ini. Ya, Allahu a'lam. Ini bahasannya. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam jangan lupa insyaallah hari Sabtu tablik akbar kita serial sahabat Thumamah bin Uthar radhiyallahu anhu yang akan kita bahas seperti biasa antara duhur ke asar insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.